Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih lanjut naik hampir 1% ke angka 7.106. Nah, di video ini coba analisa saham-saham grup Adaro yang terpantau hari ini naik lumayan tinggi. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham Adro yang akhirnya hari ini naik lumayan tinggi 12% lebih ke harga 2.150. Saham Adro bisa kita lihat sebelumnya memang sudah mulai membaik setelah berhasil rebound dari 1.600, berhasil naik di atas 1.800, tapi beberapa kali dalam beberapa minggu ini mencoba naik di atas 1.900 selalu gagal. Jadi dalam satu minggu terakhir mencoba untuk naik di atas 1.900 selalu gagal naik, dan di atasnya ada resisten MA50 di sekitar 1.955. Dan hari ini Adro langsung naik tinggi, opening langsung di atas di sekitar garis MA50, penutupan langsung berada di atas 2000. Dan sempat menyentuh target berikutnya di harga 2200. Jadi secara teknikal Adro saat ini sudah mulai membaik karena sudah berhasil naik di atas garis MA50 dan harga 2000. Ya, walaupun candle hari ini masih menyentuh 2000 dan garis MA50, tapi karena cara candle ini lumayan solid, Adro saya lihat secara teknikal sudah terkonfirmasi break 2000 dan garis MA50. Dan jika kita perhatikan untuk Adro, kenaikan 12% lebih ini memang asing masih terus keluar. Tapi di broker saham terpantau ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya saham Adro di harga bawah, menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Karena Adro sudah masuk watchlist kami berentut member dari tanggal 21 sampai tanggal 25 April kemarin. Jadi selain Adro, ADMR juga masuk watchlist kami. Karena memang cara pergerakan sudah mulai membaik. Jadi bisa kita lihat pada saat tanggal 21, Adro masih mencoba untuk break 1.800. Jadi pada saat mencoba break 1.800, kami sudah masukkan watchlist. Sekarang menarik apabila Adro berhasil break 1.800. Dan setelah berhasil break, bisa kita lihat Adro belum sempat turun kembali mengetes 1.800. Jadi untuk sudah dapat di sekitar 1.800, Musa bisa jadikan 2000 atau garis MA50 untuk trailing stopnya. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau dan entry, karena saat sudah naik lumayan tinggi, lebih oke menurut saya adalah tunggu terkena pullback dulu ke harga 2000 sama garis MA50. Apabila masih bisa bertahan dan rebound, baru coba ikut entry untuk lebih amannya. Tapi karena saat ini masih ada akumulasi, saya lihat Adro masih ada potensi untuk kembali mengetes 2200 dalam satu minggu ke depan. Apabila berhasil break, Adro berpotensi menuju target berikutnya di 2300 dan garis EMA 150 di sekitar 2380. Jadi untuk Adro saat ini secara teknikal sudah mulai oke. Dan sekarang kita lihat saham ADMR. ADMR juga sebelumnya masuk watchlist kami karena cara pergerakan juga mulai membaik. Tapi saat ini bisa kita lihat masih mencoba untuk bertahan di garis EMA50. Jadi saat ini garis EMA50 di sekitar 910 ini juga masih berupa daerah support. Setelah sebelumnya ADMR berhasil break garis EMA50. Dan setelah menyentuh 1000, ADMR memang sempat melemah tapi selalu kuat di atas garis EMA50. Tapi jika kita perhatikan broker summary untuk kenaikan ADMR hari ini, kenaikan 5% ini asing terpantau masih masuk. Jadi satu minggu terakhir ini beda dengan Adro, ADMR asing masih terus masuk akumulasi. Tapi di broker summary terpantau kenaikan 5% lebih ini tidak ada akumulasi, malah terpantau ada sedikit distribusi. Jadi untuk ADMR, kenaikan hari ini memang tidak setinggi Adro, tapi karena secara teknikal saat ini masih oke, masih berada di atas garis EMA50, Adro masih ada, ADMR masih ada potensi untuk kembali naik mengetes harga 1000. Tapi karena kenaikan saat ini tidak ada akumulasi, untuk teman-teman yang mungkin saat ini baru coba pantau dan entry juga mesti tetap harus hati-hati. Karena bisa saja ini hanya kenaikan sementara satu kembali melemah ke garis EMA50. Jadi lebih oke apabila mau entry itu coba tunggu kembali di sekitar garis EMA50 sampai harga sekitar harga 900 untuk entry sama ADMR. Dan untuk teman-teman yang sudah dapat di sekitar zona 880 sampai garis EMA50, menurut saya saat ini masih bisa di hold. Tapi tetap pertimbangkan jadikan 1000 sampai garis EMA 150 di sekitar 1040 untuk trailing stopnya atau untuk target take profitnya. Karena apabila ada yang mencoba break masih gagal, cara pergerakan masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali melemah ke garis EMA 50. Sekarang kita lihat AADI. AADI hari ini tidak naik seperti teman-temannya atau saudara-saudaranya. Bisa kita lihat AADI secara teknikal memang saat ini juga sudah mulai membaik, sudah berhasil naik di atas garis EMA50 satu minggu ini. Tapi jika kita perhatikan tetap kesulitan saat ini untuk melewati zona 7.500 sampai 7.600. Sebelumnya juga AADI mencoba naik di atas 7.600 gagal,
sempat melemah di bawah garis EMA 50, tapi dengan tes 6.800 AADI masih bisa bertahan dari bawah. Hari ini juga sempat kembali naik menyentuh 7.600, dan bisa kita lihat penutupan kembali ke 7.300. Jadi candle hari ini juga tidak oke. Shadow sangat panjang seperti ini juga sama, walaupun ada candle hijau ini shadow panjang ternyata gagal naik dan kembali melemah. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham AADI, asing hari ini juga mulai masuk. 1 minggu terakhir memang asing terus masuk akumulasi sama AADI. Secara teknikal saat ini memang sudah mulai membaik karena sudah bersinar di atas garis EMA 50. Tapi jika kita lihat pada perdagangan hari ini tidak naik dan ternyata ini ada distribusi. Jadi saham AADI karena saat ini masih sideways untuk tren jangka pendek karena resisten 7.600 masih berupa resisten kuat. Saya lihat AADI minggu depan masih ada potensi untuk koreksi kembali ke sekitar garis EMA 50 sampai 7.000. Jadi untuk teman-teman yang ingin coba pantau dan entry lebih oke, menurut saya coba tunggu kembali di sekitar 7.000 sampai garis EMA 50. Karena apabila AADI terkoreksi kembali ke target harga ini atau support ini masih bisa bertahan dari rebound, menurut saya masih menarik untuk coba entry. Sedangkan untuk teman-teman sudah punya saham AADI, menurut saya juga masih bisa jadikan garis EMA 50 untuk trend stop. Atau untuk teman-teman sudah dapat di sekitar 6.300 ke bawah juga masih bisa jadikan 6.800 untuk trend stopnya. Selama masih kuat di atas 6.800 minimal untuk tren jangka menengah AADI masih akan sideways. Sehingga masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 7.500 sampai 7.600. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.